kasih hari ini ada Dokter Nungki, Romo Eki, Dokter Shirley, dan Dokter Riril, Dokter Lisa. Mari kita semua berkumpul bersama-sama kita berdoa supaya hari ini kita benar-benar bisa mendapatkan rahmat, berkat, sehingga bukan cuma percakapan semata, tetapi juga bisa masuk ke dalam hati dan keimanan kita. Amin. Terima kasih Romo Eki. Silakan Dokter Lisa, kita mulai dengan sesinya. Terima kasih sekali, Bu Desi. Terima kasih sekali Romo Eki yang telah bersedia untuk membimbing kita. Ya, kita di sini akan berdiskusi. Terus terang saya agak cemas ya kalau membawakan sesi ini. Karena di dalam sesi ini sepertinya banyak sekali hal-hal yang belum saya pahami. Ya, saya hanya bisa berdoa dengan perantaraan Santa Teresa. Semoga Santa Teresa memberikan suatu pencerahan supaya saya bisa memberikan suatu pemahaman yang sesuai dengan kehendak beliau. Saya bersyukur karena Dokter Riril telah membawakan yang bab 19 sehingga saya ini di bab 20 sampai 22. Ini adalah buku sumbernya, sebetulnya ini sama. Yang pertama ini adalah yang dari terjemahan bahasa Inggris, kemudian ini terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian yang saya cantumkan di sini adalah terjemahan yang versi oleh Mira Baistar. Jadi yang saya pakai itu, kemudian karena di buku Mirabai ini tidak ada pembagian nomor-nomornya, saya menambahkan nomor-nomor di situ. Mungkin sesi pertama akan kita mulai dengan baca buku. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit mengenai apa yang ada di dalam buku ini. Karena terus terang untuk menyimpulkan sendiri, saya merasa saya tidak layak. Jadi mungkin akan lebih baik apabila para pembaca yang di sini itu akan melihat sendiri bagaimana bukunya. Karena ada beberapa terjemahan itu yang agak rancu. Misalnya ya, kayak Rapture, itu di dalam buku ini ya, Mirabai maupun terjemahan dari OCD itu menyebutkan rapture sebagai suatu keadaan ekstasi dan lain-lain. Tapi kalau kita mungkin ya, saya pernah diberitahu tentang rapture itu adalah suatu keadaan akhir zaman di mana ada yang mengatakan pada waktu rapture itu ada pengangkatan tubuh. Jadi ya memang ada perbedaan antara definisi rapture pada orang-orang evangelis dan orang-orang mistik. Mohon kalau misalnya saya ada yang salah langsung dipotong ya Romo ya, karena ini saya juga cuma berusaha untuk memahami dulu. Ini adalah mengenai bab 20. Bab 20 itu mendiskusikan antara perbedaan antara doa persatuan dan rapture. Kemudian dia juga akan memberitahukan kepada kita apa yang dirasakan Santa Teresa saat dia mengalami rapture ini. Rapture dalam buku bahasa Indonesia di sini terjemahannya adalah pesona ilahi. Jadi kalau yang membaca bahasa Indonesianya, itulah terjemahan rapture di sana. Itu. Nah, ini adalah gambar yang saya cari ini. Ini gambar ini adalah karya Gian Lorenzo Bernini. Ini berjudul Ekstasi dari Santa Teresa. Di sini memang pemahatnya itu menggambarkan seperti ini keadaannya Santa Teresa itu pada waktu beliau mengalami ekstasi. Patung ini barusan di belum lama ya, maksudnya itu dilakukan suatu renovasi atau itu ya diperbaiki lagi karena memang sudah lama ini patungnya. Nih, ini adalah bab 20 yang nomor satu. Ini jadi Santa Teresa di sini akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari Prayer of Union, jadi doa persatuan, dan pengalamannya yang disebut rapture atau pesona ilahi. Di sini rapture itu bisa digambarkan sebagai waktu roh yang melayang, kemudian roh yang terangkat, mungkin roh yang eh, berpergian, atau suatu ekstasi, suatu keadaan kebahagiaan yang luar biasa yang dialami oleh beliau. Di sini Santa Teresa mengatakan bahwa rapture ini mempunyai suatu banyak keuntungan dibandingkan dengan doa persatuan. Karena lebih banyak buah-buah spiritual yang dihasilkan ini. Kalau pada doa persatuan itu dari waktu awal, tengah, dan pada waktu union itu terjadi hampir sama,
Tapi dan terjadi pada interior state, kalau pada rapture itu terjadi pada interior dan exterior state. Ini kembali ke bahasanya Dokter Iril kemarin ya, mengenai spiritual water ya. Jadi yang dikatakan rapture di sini dari Santa Teresa itu dikatakan bahwa itu merupakan suatu anugerah ilahi yang tidak dapat di- ditolak olehnya. Jadi beliau mengatakan suatu metafora sebagai suatu spiritual water ini. Dia tidak bisa menolak anugerah-anugerah yang terjadi pada waktu rapture. Nih. Pada waktu rapture atau pesona ilahi ini yang dirasakan Santa Teresa, bahwa pada waktu itu jiwanya sudah tidak dapat menguasai tubuhnya lagi. Gejala-gejalanya pada waktu itu yang kita rasakan adalah suhu tubuhnya menurun. Kemudian ada perasaan yang ringan, kemudian juga dia bisa terjadi suatu hal yang menyebabkan tubuhnya terasa dingin. Dan hal ini tidak bisa dilawannya. Pada waktu doa persatuan, Santa Teresa masih bisa terhubung di bumi. Namun tidak dengan rapture ini. Kalau dalam kedokteran, kita mungkin bisa menyebutkan ini sebagai suatu hal yang involunter, bukan atas kehendak sendiri. Ya. Dan Santa Teresa merasa bahwa waktu ini tidak ada obatnya, tidak ada yang bisa menghindari dari keadaan ini. Ya. Pada waktu itu memang berbagai macam perasaan dirasakan Santa Teresa, tapi pada waktu awal memang Santa Teresa merasakan takut. Jadi ada perasaan takut pada waktu awal-awalnya. Jadi beliau membutuhkan suatu semangat dan memang pada waktu itu beliau bisa menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang disebutnya sebagai beloved. Di dalam bukunya Mirabai, Mirabai itu menyebutkan Tuhan sebagai beloved. Kalau pada bukunya yang terjemahan OCD itu biasanya menyebutkan Your Majesty gitu. Dan di sini Santa Teresa bersedia untuk menerima segala anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Walaupun itu pada awalnya memang baginya merupakan pengalaman yang traumatik. Dan dia berusaha untuk dapat menolaknya, tapi ternyata dia tidak bisa. Dan dia takut apakah ini suatu delusi atau bukan. Dan dia juga menolak seandainya ini terjadi di publik. Dia tidak ingin banyak orang yang mengetahui hal ini. Memang pada awal-awalnya itu sangat melelahkan baginya, tapi makin lama Teresa akan semakin bisa untuk menerimanya. Karena kapan hari Santa Teresa pernah merasakan saat dia mengalami rapture, seluruh tubuhnya itu terasa terangkat. Nah, ini adalah gambar dari Santa Teresa, gambaran dari seniman juga pada waktu penerimaan komuni di mana Santa Teresa tubuhnya terangkat dan banyak orang yang menjadi saksi mata untuk kejadian levitasi dari Santa Teresa. Oke. Tapi ternyata levitasi yang dialami Santa Teresa itu tidak terjadi banyak kali. Nah, ini terjadinya pertama kali pada waktu dia eh, berlutut, pada waktu ada paduan suara, menunggu untuk menerima komuni. Tiba-tiba, seperti ada kekuatan yang membuat beliau melayang. Pada waktu itu memang Santa Teresa juga merasa, aduh jangan seperti ini Tuhan, kenapa kok pada waktu banyak orang terjadi? Memang Santa Teresa tidak ingin banyak orang yang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tapi memang pada waktu itu memang beliau ditolong oleh orang-orang yang ada di situ. Nih. Pada waktu itu Teresa merasa bahwa ada suatu kekuatan besar yang mengangkatnya dari yang mulai dari kakinya. Memang pada waktu itu dia merasa bahwa hal ini memang lebih katalismik daripada stage dari doa-doa yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya Tuhan memang menghendaki, memang tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghambat hal ini terjadi. Dan memang pada waktu itu Tuhan memberikan suatu rahmat kepada Teresa untuk mengalaminya. Pada waktu itu juga Teresa merasa bahwa hal ini menimbulkan suatu keuntungan baginya. Memang banyak hal yang membuat keadaan rapture itu merupakan suatu hal yang sangat berkesan bagi Teresa karena itu menunjukkan adanya kekuatan besar dari Tuhan. Nah, itu memang pada waktu itu Santa Teresa merasa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Beliau merasa bahwa jiwanya itu tidak lagi bisa menguasai
tubuhnya, tetapi kuasa Tuhanlah yang menguasai tubuhnya pada waktu saat itu. Jadi apa yang dirasakan Santa Teresa, beliau merasa bukan berasal dari dirinya, tapi merupakan suatu karunia Tuhan. Dan memang pada waktu itu Santa Teresa merasa bahwa ini perlu didapatkan dengan suatu kerendahan hati. Ini pada waktu rapture, jadi kekuatan-kekuatan itulah yang mendasarinya dan dapat mengangkatnya untuk ke atas. Pada waktu rapture ini, pada waktu dia ketakutan, ternyata Santa Teresa mendapatkan anugerah bahwa ternyata cinta Tuhan itu dapat membuat ketakutan yang didapatkan itu dapat berubah menjadi cinta. Nih, Santa Teresa juga merasa bahwa rapture itu merupakan suatu pemisahan ya dari antara jiwa dan tubuh. Jadi pada waktu itu eh, tubuhnya itu seakan-akan tidak dikendalikan oleh dia lagi. Dan memang pada waktu itu kuasa Tuhanlah yang dapat mengendalikannya. Nah, setelah terjadinya rapture, ternyata ada hal lain yang dirasakan Teresa. Santa Teresa pada waktu itu merasakan nyeri yang sangat setelah rapture itu terjadi. Setelah rapture terjadi, tubuh-tubuhnya itu sepertinya itu merasakan nyeri yang sangat. Tapi Santa Teresa merasakan bahwa sebetulnya nyeri itu merupakan suatu anugerah baginya. Karena nyeri itu dapat menyerupai penderitaan Kristus. Karena itu merupakan suatu pengalaman rohani yang bermakna. Jadi Santa Teresa itu tidak akan menghindari hal ini. Dan Santa Teresa menerima ini dengan senang hati. Ini jadi pada waktu terjadinya rapture itu ternyata memang dari Tuhan yang dianggap Santa Teresa memang seperti itu. Itu adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan dirinya. Jadi merupakan suatu pengalaman bagi Santa Teresa ya, karena dia merasa bahwa Tuhan itulah yang menganugerahkan semua ini. Itu merupakan suatu rahmat. Dan komunikasi itu memang sesuatu hal yang memang diharapkan oleh jiwa Santa Teresa. Tapi Santa Teresa pada waktu itu merasakan sendirian. Seperti beliau mengibaratkan mungkin seperti pernyataan Raja Daud ya itu ya seperti burung gagak di atas atap. Jadi merasakan kesendirian saat itu. Nah, ini ternyata dikatakan di sini bahwa jiwa itu tidak lagi terhubung pada diri sendiri, tapi dia sebetulnya bisa diangkat dari dirinya dan kemudian memang bertemu dengan Bapa. Ini sampai dia bertanya ini ya, di manakah Tuhanmu? Seperti yang ada pada Mazmur. Ini juga Santa Teresa teringat oleh Santo Paulus bahwa Santo Paulus ini merasa bahwa dia disalibkan ya pada dunia. Dan pengalaman ini, pengalaman kesakitan ini, itu seakan-akan merupakan seperti pengalaman seperti disalibkan. Dan dia merasa bahwa itu seakan-akan berada di antara surga dan di dunia. Ini merupakan suatu pengetahuan dari Tuhan yang dianugerahkan kepada Santa Teresa. Sehingga Santa Teresa sebetulnya juga merasakan kerinduan untuk mengalami hal-hal itu. Ya, walaupun hal itu juga kadang-kadang juga dapat mengaburkan indera-inderanya ke juga kesadarannya, tapi hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Pada waktu itu, jiwa merasakan bahwa jiwa itu menolak hal-hal keduniawian. Dan tidak ada lagi yang diinginkan Santa Teresa kecuali bersama dengan Tuhan. Jadi, mencintai Tuhan sepenuhnya. Pada waktu itu, daya batin itu tidak dapat berfungsi lagi. Tapi terdapat suatu kegembiraan, kebahagiaan itu pada waktu hal itu terjadi. Tapi ada
suatu rasa nyeri juga yang dapat menghambatnya. Nih, rasa nyeri itu memang membuat Santa Teresa menderita, tapi ternyata memang dia sudah dapat untuk mengatasinya. Pada waktu itu, sepertinya pulsasinya terasa seperti berhenti. Kemudian tangannya merasa kaku, sehingga sampai dia tidak dapat menggerakkan tangannya dengan baik pada waktu berdoa. Kemudian ada nyeri di pergelangan tangannya, dan kemudian juga ada di tubuhnya dan di sendi-sendinya. Nanti akan kita bahas mengenai nyeri-nyeri ini. Dan Santa Teresa juga pada waktu itu mungkin merasa, wah ini apa jangan-jangan ini merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan meninggal. Tapi Santa Teresa itu tidak takut meninggal karena memang dia itu suka dan rindu untuk bertemu Tuhan. Dia tidak lagi berpikir tentang api penyucian, juga tidak lagi berpikir tentang dosa, karena begitu rindunya untuk bertemu dengan Tuhan. Sebetulnya pada waktu Santa Teresa ingin agar dia tahu, menemui seseorang yang pernah merasakan hal ini juga. Ya, seperti kita mungkin ingin sekali dipertemukan supaya kita dapat saling berbagi, sharing pengalaman-pengalaman yang kita alami. Tapi sepertinya Santa Teresa ini tidak dipercayai. Ya, karena dia merasa tidak dipercayai, ya memang dia harus berjuang sendiri ya, dan itu mengakibatkan suatu penderitaan. Nih, ini yang dirasakan pada waktu itu juga seperti dia merasa kayak tercekik itu ya. Dan dia juga sebetulnya kayak ada rasa ingin ditemani, tapi ada rasa juga untuk ingin sendirian. Dan ini menimbulkan suatu hal yang mungkin kurang nyaman karena eh, Santa Teresa merasa ini dekat dengan kematiannya. Tapi itu merupakan eh, suatu manifestasi dari jiwa yang membuatnya itu mencari suatu hal untuk membuatnya tetap bertahan. Nih, rohnya itu ternyata tetap ingin merasakan segala hal yang berasal dari Allah. Nih, pada waktu itu Santa Teresa merasa bahwa Tuhan akan dapat membuat rasa nyaman padanya melalui doa dan suatu kesendirian. Walaupun hal-hal itu membuat dia menderita, namun Santa Teresa merasakan bahwa ini adalah salib yang mesti ditanggungnya. Doa merupakan suatu hal yang membuat Santa Teresa ini merasakan suatu rahmat. Dan Santa Teresa juga merasakan suatu kebahagiaan dari nyeri-nyeri yang dideritanya. Santa Teresa juga merasa bahwa doa yang terjadi pada waktu beliau merasakan nyeri itu ternyata memang terjadi setelah adanya berkat-berkat yang diberikan kepada Santa Teresa dari Tuhan. Pada waktu itu, Santa Teresa juga merasa bahwa Tuhan memberitahunya, jangan takut terhadap hal ini, karena ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Pada waktu ini juga jiwa akan dimurnikan dengan adanya penderitaan-penderitaan. Sehingga Santa Teresa merasa ini merupakan suatu rahmat yang sangat baik bagi dirinya. Pada waktu terjadinya rapture, Santa Teresa juga merasa bahwa rapture ini salah satu cara untuk dapat membuat jiwa itu mengalami transformasi. Ini juga merupakan bab yang membahas mengenai gejala-gejala yang dirasakan Santa Teresa pada waktu beliau mengalami rapture. Pada waktu mengalami rapture itu memang tubuhnya terasa seperti mayat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan pada waktu tubuhnya akan kaku. Pada waktu kaku itu memang tidak bisa digerakkan dengan baik. Kadang-kadang juga bisa pingsan, kemudian juga kehilangan kesadaran. Nah, itu yang terjadi sehingga dia merasa tidak mempunyai suatu kekuatan. Dan memang pada waktu itu daya batin yang dipunyai Santa Teresa itu memang
dirasakan, tidak di tidak dirasakan pada waktu terjadinya rapture ini. Karena pada waktu itu jiwa merasakan suatu persatuan yang intens dengan Tuhan. Jiwa gagal untuk melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu yang dirasakan hanyalah Tuhan saja. Jadi pada waktu itu jiwa akan merasakan suatu transformasi. Pada waktu doa union itu kalau jiwa merasakan suatu transformasi pada Tuhan hanya pada waktu yang sebentar saja, tapi kalau pada rapture itu sepertinya akan lebih lama. Nih. Rapture ini tidak terjadi dalam waktu yang panjang, tapi Santa Teresa merasakan itu terjadi secara berkala. Jadi karena terasa terjadi secara berkala, memang tidak selamanya dia akan merasakannya. Ada yang disebutnya sebagai rapture yang komplit. Itu memang juga terjadi secara berkala dan hanya sebentar saja. Tapi kekuatannya dirasakan Santa Teresa begitu kuat dan begitu dapat berkesan bagi dirinya. Dan apa yang dirasakan Santa Teresa itu sekali lagi tidak dapat dikendalikan oleh dirinya. Nih, memang pada waktu itu Santa Teresa merasa bahwa memang kalau ada rapture, dia ingin untuk di ada tanda-tanda sebelumnya. Ini memang pada waktu itu dia merasa bahwa itu seperti orang yang sedang tidur dan kemudian dia bermimpi pada waktu yang panjang dan mempunyai suatu hambatan untuk dapat bangun. Nih, ini ya. Kemudian juga dikatakan di sini pada orang-orang yang rapture itu seperti orang yang mati, tapi Santa Teresa ingin agar punya spiritual guide yang bisa mengerti keadaan dirinya karena pada waktu ini Santa Teresa merasa bahwa dia tidak dimengerti. Dia ini memang juga merasa bahwa pada waktu itu setelah terjadinya rapture itu memang Santa Teresa bisa kembali seperti orang yang sehat lagi. Dan apa obat yang terjadi yang didapatkan pada waktu rapture ini? Pada waktu rapture, ternyata rapture itu akan mengajarkan tubuh untuk dapat mengikuti sang jiwa. Jadi apabila Tuhan menginginkan tubuh untuk dapat berbagi suatu berkah, maka kesembuhan akan terjadi. Sepertinya ini sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa kalau kita bisa menerima diri kita, keadaan diri kita, maka akan terjadi penyembuhan itu. Nih. Kadang-kadang memang juga ada penurunan kesadaran, ada hal-hal macam-macam. Ya, banyak hal yang terjadi pada waktu rapture itu. Tapi pada waktu Santa Teresa kembali ke keadaan sehari-hari, kadang-kadang dia merasa dia itu seperti putus asa karena dia sudah merasakan hal yang menyenangkan. Nih, pada waktu itu Santa Teresa juga seperti sudah merasakan kemenangan, tidak lagi merasakan bahaya. Kemudian juga pada waktu itu jiwa tidak menginginkan apapun lagi, tidak menginginkan suatu kehendak bebas karena kehendak bebas sudah diberikan kepada Tuhan oleh Santa Teresa. Di sini Santa Teresa mempunyai sikap yang pasrah terhadap kehendak Tuhan dan menyerahkan kebebasannya kepadanya. Nih, pada waktu itu Santa Teresa mengibaratkan bahwa tukang kebun sudah menjadi pelayan. Dan apa yang dilakukan pelayan itu, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, hanya untuk dapat memenuhi permintaan Tuhan. Jiwa hanya menginginkan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri.
Dan yang diinginkannya adalah untuk dapat berada dalam total harmoni dengan suatu kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaannya. Ini saya suka sekali kata-kata ini. Ini Santa Teresa juga mengatakan bahwa dia itu benar-benar mengalami rapture ini. Ya memang pernah ada eh, Santa Santo Vincentius ya yang mengatakan ada suatu kejang yang macam-macam, tapi ya memang itu sudah diperingatkan sebelumnya. Nih, pada waktu rapture setelah itu terjadi, jiwa itu akan merasakan suatu kebebasan. Kadang-kadang juga tidak dapat mengenali dirinya sendiri. Tuh. Seseorang mungkin bisa tidak percaya akan hal ini apabila dia tidak mengalaminya. Tapi memang pada waktu itu Santa Teresa juga merasa bahwa untuk melayani Tuhan itu adalah hal yang sangat diimpikannya. Dan segala keinginan tidak berasal dari jiwanya sendiri, tapi berasal dari Tuhan yang mempunyai suatu kunci yang diberikan kehendak bebas yang dipunyai Santa Teresa. Pada waktu ini, jiwa tidak berkata-kata atau berbuat untuk dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang dapat menggerakkannya. Ini seperti yang dari itu pesalmis ya, itu seperti apa sayap burung merpati. Makanya kalau kita melihat lukisan Santa Teresa itu kok sepertinya ada burung merpati. Bahkan pada waktu Santa Teresa meninggal dipercaya memang ada burung merpati yang menyertainya. Ini ketika roh itu bisa terbang, dia akan terbang di atas segala makhluk dan di atasnya semuanya. Itu merupakan suatu perjalanan yang sangat menyenangkan dan pada waktu perjalanan itu tidak ada suatu keriuhan. Dia bisa melihat semuanya tapi tidak terlibat di dalamnya. Memang pada waktu itu orang-orang bisa menjudge ya itu jiwa itu kurang kerendah hatian, apalagi kalau dia wanita. Sepertinya pada waktu zaman Santa Teresa, wanita itu merupakan warga yang kelas 2, seperti para suster tidak diperkenankan untuk belajar teologi, sehingga Santa Teresa merasa bahwa beliau mendapatkan anugerah-anugerah itu adalah dari pengalaman-pengalamannya, bukan dari dia belajar. Jadi dia butuh untuk disillusion orang-orang yang dia cintai dan suatu keinginan untuk dapat dibebaskan dari penjara yang ada pada hidupnya. Nih, jadi reputasi ini merupakan hal yang juga sebetulnya sudah eh, tidak terlalu dipikirkannya lagi. Karena memang suatu penghargaan itu bukan terjadi pada ilusi, tapi apa yang terjadi pada realitas yang sebenarnya. Suatu penghargaan yang sejati akan terjadi pada waktu dapat membedakan antara itu suatu hal yang bernilai atau itu tidak bernilai. Itu adalah bagaimana untuk dapat mengetahui sesuatu itu benar-benar merupakan sesuatu atau itu bukan merupakan apa-apa. Dan apapun yang akan dapat berakhir itu memang bukan merupakan hal yang dapat menyenangkan Tuhan. Santa Teresa pada waktu itu juga merasa bahwa dulu dia itu memang sangat tertarik pada uang. Ternyata memang bukan uang sebetulnya yang jadi masalah, tapi adalah suatu keinginan dan attachment terhadap uang tersebut. Tapi setelah Santa Teresa menyadari keberadaan jiwanya sendiri, dia merasa heran dengan hal itu.
Karena sebetulnya ada hal-hal yang lebih penting dari uang. Nih, jadi Santa Teresa juga eh, apa mengatakan bahwa jiwa itu melihat bahwa orang-orang itu sebetulnya bisa dibutakan oleh adanya suatu kesenangan. Tapi ya memang ini merupakan suatu hal yang dan membuang-buang energi saja. Ini juga ada suatu metafora dari Santa Teresa pada waktu berdoa bahwa sinar matahari itu begitu terangnya sehingga jiwa itu jadi sadar ada apa ada kayak jaring-jaring yang berada di sekitarnya. Tapi juga bahkan ada debu-debu yang kecil itu juga jadi tahu. Jadi karena begitu terangnya sinar matahari, dia akan melihat, jiwa itu akan melihat dirinya sebagai hal yang tidak murni. Juga ada metafora lagi bahwa jiwa itu seperti seperti air yang ada di dalam gelas. Apabila dia dalam bayangan, dia akan tampak begitu jernih, tapi kalau dia diterangi, maka bisa terlihat berbagai macam partikel yang eh, berada di dalamnya. Ini jadi memang pada waktu ekstasi itu memang berbagai macam hal yang dirasakan. Dan ini dia juga recall psalm yang mengatakan, Who shall be just in your presence? Ini seperti metafora lagi pada waktu kita melihat matahari, terangnya matahari itu akan membuatnya terpana dan ketika dia melihat ke dirinya sendiri, ternyata memang ada suatu debu-debu yang menutupi matanya dan merpati kecil itu akan menjadi buta. Disinilah di mana jiwa akan mendapatkan suatu kerendahan hatinya yang sejati. Dia tidak akan lagi, dia tidak akan lagi eh, tanggap kalau orang-orang lain mengatakan hal yang jelek tentang dirinya. Dia tidak peduli akan hal itu. Dia tidak ingin juga untuk mengatakan hal yang baik tentang dirinya sendiri. Karena disinilah kunci dari kerendahan hati itu. Karena dia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang sebetulnya milik dia sendiri. Jadi Tuhan telah menutup matanya untuk hal-hal yang duniawi karena akan membuka matanya hanya untuk kebenaran saja. Mungkin demikian dari bab 20. Kita akan ke bab 21. Nih. Jadi pada waktu bab 21 ini akan dijelaskan dia Santa Teresa akan melanjutkan diskusi tentang doa dan juga bagaimana pada waktu Santa Teresa itu kembali ke kehidupannya. Nih. Sudah dikatakan sebelumnya oleh Santa Teresa bahwa jiwa tidak butuh untuk memberikan suatu persetujuan untuk dapat mengalami hal-hal ini. Pada jiwa yang terjadi rapture itu memang suatu hal yang di luar kehendaknya karena itu merupakan kehendak dari Allah. Tapi pada dunia ternyata itu memang hal-hal memang berbeda. Ada banyak hal yang tidak sama dengan apa yang dialami Santa Teresa. Di sini Santa Teresa juga memperingatkan untuk para pemimpin dunia supaya mereka itu juga mempedulikan mengenai hal-hal yang rohani, hal-hal yang benar. Karena cinta Tuhan itu akan dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Santa Teresa juga mengatakan kepada para pemimpin-pemimpin
bahwa memang Tuhan itu adalah yang perlu untuk dipatuhi saja. Ini di sini juga Santa Teresa kembali mengatakan tentang bagaimana dirinya tidak dipercaya. Pada waktu itu memang Santa Teresa itu merasa bahwa dia dalam suatu pengadilan karena orang-orang banyak menganggap dirinya itu orang yang sesat. Dan sebetulnya buku ini merupakan suatu suatu buku untuk dituliskan kepada Father Gracia de Toledo ya, untuk menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi, sekaligus juga untuk membelanya dari inkuisitor-inkuisitor yang menuduhnya merupakan seseorang yang di dirasui setan itu seperti itu mungkin. Nih, Santa Teresa menginginkan para pemimpin itu juga memahami tanggung jawab mereka. Ini. Dan juga memberikan suatu metafora bahwa kalau Tuhan itu sebetulnya memang memilih pemimpin itu untuk sesuatu hal yang lebih besar. Nih, ini yang menarik. Santa Teresa juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpinnya. Nih. Dan hati-hati bahwa ada suatu ilusi yang besar dengan mata kita. Dan itu akan terjadi bila terjadi suatu penderitaan pada waktu kita berjalan dalam suatu kegelapan. Bila kita memang banyak berdoa, maka Tuhan akan memberikan jiwa kita suatu kekuatan untuk dapat memanifestasikan apa yang kita inginkan. Memang pada waktu itu Santa Teresa mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang banyak berguna. Karena Santa Teresa ingin memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Santa Teresa di sini merasa bahwa dia adalah pelayan Tuhan yang bertugas untuk melayani Tuhan dengan caranya. Nih. Santa Teresa mungkin tidak merasa bahwa dia tidak banyak banyak yang dilakukan, tapi bisa berbicara tentang hal ini. Ini. Jadi Yesus merupakan eh, sosok yang dapat membuat jiwanya itu menjadi kuat. Kemudian Yesus juga yang membantu Santa Teresa untuk memberikan bantuan kepada para pemimpin-pemimpin itu. Ini, ini juga mengenai suatu reward. Apakah sesuatu yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan? Inilah hidupku, kemudian inilah suatu kehendak yang kita berikan, kita berikan semuanya kepadamu, sehingga kamu bisa menggunakan diriku. Ini adalah yang diungkapkan oleh Santa Teresa. Nah, ini, Santa Teresa ini merasakan pada waktu Santa Teresa mengalami eh, kegembiraan jiwa pada waktu kembali ke keadaan dunia nyata itu merupakan suatu hal yang agak menyakitkan. Dianggap itu apa ini suatu hal yang dapat membuang-buang waktu saja karena dia harus berurusan dengan berbagai macam kebutuhan fisik seperti makan dan tidur. Jadi Santa Teresa merasakan itu sebagai suatu yang mengukungnya.
dia jadi paham kenapa kok Santo Paulus itu meminta Tuhan untuk melepaskan dia dari tubuhnya. Tapi lama-lama Santa Teresa sadar ya bahwa memang tubuh itu memang dipakai Tuhan untuk dapat berkomunikasi dengannya. Nih, ini Santa Teresa membandingkan dengan Santo Paulus dan Maria Magdalena ya. Ketika cinta memasuki dirinya dan mereka akan dapat melakukan apa saja untuk Tuhan. Nih, rapture yang dirasakan Santa Teresa itu ternyata merupakan suatu buah yang berasal dari Tuhan dan dapat membuat jiwa bertumbuh untuk mendapatkan kesempurnaan. Nih, pada waktu itu jiwa akan mengalami suatu transformasi dan detachment sehingga akan terdapat banyak manfaat yang didapatkan pada waktu hal itu terjadi. Pada waktu rapture, tanpa kita melakukan apapun, ternyata memang Tuhan yang dapat mengangkat kita, mengangkat jiwa kita, dan kemudian juga membawanya dari bumi ini. Di sanalah waktu di mana Tuhan memberikan suatu kekuasaan untuk segala hal yang ada di muka bumi. Mengapa Allah memberikan ini kepada Santa Teresa? Karena Allah sendiri yang menginginkannya. Allah sendiri juga akan mempersiapkan Santa Teresa untuk menerima anugerah yang diberikan kepadanya. Mengapa hal ini terjadi? Karena jiwa telah mempersiapkan dirinya untuk dapat menerima anugerah-anugerah ini. Sehingga pada waktu Tuhan itu datang, rahmat Tuhan datang, seperti kebun itu telah siap untuk ditanami sehingga dapat mempunyai tanah yang subur. Ini jiwanya itu sebetulnya adalah jiwa milik Tuhan, sehingga Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga Tuhan sendiri yang akan menggunakan jiwa itu, akan memberikan terang kepadanya, dan juga akan melindunginya terhadap orang-orang yang menyerangnya. Makanya itu Tuhan akan membantunya untuk dapat bangun, untuk dapat melayaninya kembali. Tuhan memberikan suatu kekuatan sehingga Santa Teresa akan dapat melepaskan segala kebiasaan buruknya. Pada waktu itu Santa Teresa juga menyadari bahwa hal ini terjadi demikian cepat dan tidak ada yang dapat dilakukan dengan perkembangan spiritual yang begitu dramatis ini. Itu hanyalah suatu kehendak Tuhan saja, suatu rahmat dari Tuhan sehingga Santa Teresa mendapatkan kekuatan dan dalam kebaikan Tuhan, Santa Teresa merasa bahwa Tuhan itu selalu berada bersamanya. Hanya Tuhanlah yang memberikan sesuatu pada Santa Teresa. Hanya Tuhanlah yang melakukan semuanya. Dan Santa Teresa yang bisa dilakukan adalah menerima apa yang diberikan Tuhan kepadanya dengan rasa syukur dan rasa kenderahan hati. Dan percaya bahwa Tuhan yang dikasihinya memberikan apa yang dia butuhkan. Dan dengan suatu kebahagiaan akan terjadi suatu keterbukaan yang sesungguhnya. Pada saat terjadi kebahagiaan akan terjadi suatu vision dan favors bagi Santa Teresa.
Ini adalah tentang bab 22. Jadi bab 22 itu eh, mengatakan bahwa memang ini adalah jalan kontemplatif bukan untuk spirit roh itu untuk menjadi tinggi, tapi ini adalah kuasa Tuhan sendiri yang menaikkan roh itu. Jadi bukan kehendak kita yang dapat membuat kita itu di- bisa tumbuh, tapi itu adalah dari bantuan Tuhan. Dan bagaimana sisi kemanusiaan dari Kristus itu merupakan hal yang sangat berarti. Di sini Santa Teresa juga mengatakan tentang teori-teori yang dulu dia pernah inginkan untuk diikutinya. Waktu itu memang Santa Teresa merasa beliau tidak merasa cocok dengan teori itu sehingga beliau membebaskan orang untuk mengikuti teori itu atau mempunyai sesuatu dengan pengalamannya sendiri. Nih, Santa Teresa yang membaca buku-buku tentang doa. Nih, jadi dikatakan dalam buku-buku doa itu kita itu bisa berusaha Allah supaya kita dapat mencapai suatu pencerahan. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata yang dirasakan Santa Teresa semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan belaka. Jadi apapun yang terjadi itu adalah karena Tuhan yang menghendaki. Itu adalah suatu fenomena yang supernatural di mana Tuhan bekerja pada jiwa-jiwa. Nih. Nah, kemudian ada buku-buku doa yang mengatakan, jangan percaya dengan berbagai macam gambar-gambaran atau patung-patung yang ada secara fisik, tapi kontemplasi saja kepada suatu hal yang rohani, yang divine itu ya. Jadi walaupun ada pemikiran bahwa Yesus itu manusia, itu pada waktu itu dikatakan bahwa Tuhan itu memang ada di mana-mana. Nih, ini juga dikatakan bahwa pada waktu itu Santa Teresa merasa bahwa murid-murid itu mempunyai iman bahwa dia adalah Tuhan dan manusia juga setelah terjadi penurunan Roh Kudus atas mereka. Ini ada teologis juga yang mengatakan bahwa contemplative prayer, doa kontemplatif itu merupakan suatu perbuatan yang benar-benar spiritual. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh akan dapat menghalanginya. Ini, pada waktu kontemplasi mereka mengajarkan para teologian itu untuk berpikir mengenai Tuhan dalam hal-hal yang umum. Dia ada di mana-mana dan kita akan immerse dalam Tuhan. Ini mungkin bisa bagus kadangkala, tapi kadang-kadang Santa Teresa merasakan bahwa untuk merasakan hal itu dia bisa dia tidak merasakan Tuhan karena memang segala sesuatu itu tidak tentu cocok untuk semua orang. Ini Santa Teresa merasakan suatu hal yang tidak cocok bagi dirinya tentang teori-teori itu. Nih, walaupun memang orang-orang yang mengarang teori itu merupakan orang-orang yang spiritual. Nih, memang pada waktu itu Santa Teresa merasakan bahwa eh, Santa Teresa mela- eh, mengerti berdasarkan pengalamannya dan dia mempunyai vision-vision dan rapture itu. Nih, formlessness ini juga menarik sekali ini karena tidak semua orang mungkin bisa merasakan formlessness ini. Nih, ada juga kemudian suatu doa yang transcend union itu. Pada waktu itu Santa Teresa merasakan bahwa latihan ini merupakan suatu kesalahan.
Itu yang dikatakan padanya. Santa Teresa mengerti segala sesuatu itu berdasarkan pengalamannya. Santa Teresa merasa bahwa buku-buku itu tidak terlalu berguna baginya karena Santa Teresa mempunyai suatu pengalaman sendiri dan dia mengalami doa dalam keheningan. Santa Teresa berusaha untuk menghilangkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan tubuh dari pikirannya. Ya, tapi ya memang Santa Teresa merasa itu tidak cocok untuk dirinya, walaupun prayer of quiet itu merupakan suatu doa yang menyenangkan dan Tuhan akan menyertai dirinya. Santa Teresa merasa bahwa pada saat meditasi tentang kemanusiaan dari Kristus, ia merasa lebih baik. Santa Teresa merasa bahwa itu tidak sama dengan opini-opini para pendahulu dan para spiritualis, sehingga Santa Teresa juga merasa ini suatu hal yang menyebabkan dirinya merasa sedih. Nih, Santa Teresa memang melakukan devosi kepada Kristus. Nih, dan Santa Teresa sangat mengagumi suatu hal yang merupakan sisi kemanusiaan dari diri Kristus, terutama pada waktu beliau menerima komuni. Santa Teresa juga menyimpan lukisan atau patung-patung dari Yesus karena dengan adanya citra itu, dengan adanya image itu, Santa Teresa merasa lebih terbantu. Nih, pada opini Santa Teresa, penolakan terhadap image-image yang kudus itu akan menghambat jiwa yang telah merasakan doa persatuan. Karena sebetulnya image-image kudus itu akan membantunya untuk merasakan dan mengalami suatu kebebasan spiritual. Ya, ini sekali lagi Santa Teresa merasa bahwa itu berdasarkan pengalaman saja. Karena Tuhan telah memberikan suatu pengalaman untuk dirinya. Ini dia mengatakan bahwa dia merupakan orang yang tidak pintar karena merasa sangat berterima kasih dengan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi eh, dia kok merasa tidak sesuai dengan itu. Di sini Santa Teresa juga mengatakan, apabila kesehatan kita atau temperamen kita tidak bisa untuk merasakan sengsara Kristus, itu merupakan hal yang tidak tidak menyenangkan bagi dirinya. Ini Santa Teresa juga sangat merasakan ke kepentingnya sakramen Ekaristi karena itu adalah mengagungkan Tuhan. Ini Santa Teresa juga memberikan sedikit pengalamannya pada waktu dia diadili. Pada waktu Santa Teresa bertemu dengan Kristus, Santa Teresa merasa bahwa Tuhan menginginkan dirinya untuk mendapatkan berkah-berkah melalui sisi kemanusiaan yang kudus dari Kristus. Ini Ini Santa Teresa berpikir mengenai Santo Paulus yang selalu menyebut nama Yesus. Dan juga betapa Santo Paulus itu selalu membawa Yesus di hatinya. Kemudian juga
Santa Teresa di sini juga membahas mengenai Santo Fransiskus dengan stigmatanya, Santo Antonius Padua dengan bayi-bayi, Santo Bernardus, dan juga Santo Santa Caterina Siena. Memang pada waktu itu Santa Teresa merasa bahwa kalau tidak ada image itu bisa berguna bagi orang-orang yang spiritualitasnya sudah advance, tapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Santa Teresa merasa bahwa kita sebagai manusia masih membutuhkan hal-hal yang menyokong kehidupan kita. Karena bila kita tidak mendapatkan itu, kita akan eh, menjadi sombong. Itulah yang terjadi apabila kita itu berusaha untuk mengangkat jiwa kita sebelum Tuhan berusaha untuk mengangkatnya. Sebetulnya memang ini adalah semua kehendak Tuhan ya. Seperti yang Santa Teresa memang mengibaratkan yang dibahas Dr. Riril kemarin, perumpamaan tentang Maria dan Marta. Tuhan akan mengangkat jiwa-jiwanya, dan itu semua adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak dari manusianya. Kita ini bukan malaikat dan kita mempunyai tubuh yang ada di dunia ini. Tentu saja kalau kita masih hidup di bumi. Ini. Apabila kita merasakan suatu kesulitan, kita akan merasa bahwa Yesus itu adalah teman yang baik untuk kita. Kita dapat menggambarkan Yesus sebagai sesosok manusia, kemudian merasakan kelemahannya dan merasakan berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Apabila kita sudah mempunyai kebiasaan itu, kita akan merasakan bahwa Tuhan akan beserta kita. Kita bisa memeluk salib secara tidak bersyarat. Ini adalah hal yang sangat baik. Kita tidak boleh untuk mengabaikan Kristus lagi, karena Yesus sudah dapat menyokong kita lebih baik daripada kita menyokong diri kita sendiri. Dia akan mengangkat kita dengan begitu hebat. Yesus, Tuhan juga akan sangat gembira untuk melihat jiwa-jiwa yang menerima putranya sebagai mediator. Walaupun orang-orang juga masih berdosa, tapi Tuhan akan tetap menerima. Dan rasa kerendahan hati ini merupakan dasar dari doa-doa yang ada. Dan semakin seseorang dan jiwa itu mempunyai suatu kerendahan hatian, maka Allah akan mengangkatnya dengan lebih lagi. Suatu spiritual yang sejati berarti meletakkan segala peralatan-peralatan kita dan meletakkannya dan juga membuatnya berada di suatu keadaan yang begitu tidak menyenangkan karena kita yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Suatu penghiburan yang kita dapatkan tidak akan membuat kita berada dalam kondisi nyeri dan agitasi. Dan kita juga tidak boleh untuk terlalu mengandalkan defusi kita melalui kecerdasan saja. Tapi kita mesti mengandalkan rahmat dari Tuhan. Karena pada dasarnya kita tidak memiliki kekuatan.
Ini seperti hmm, pekerjaan-pekerjaan kita serahkan kepada Allah sehingga kita dapat berjalan dalam kebebasan. Apabila Allah akan mengundang kita pada bilik rahasianya, kita juga akan dengan bahagia mengikutinya. Tapi bila tidak, kita tetap akan dapat melayaninya saja dengan rendah hati. Tuhan akan lebih peduli kepada kita daripada kita peduli terhadap diri kita sendiri. Tuhan mengerti apa yang paling baik pada diri tiap-tiap manusia. Apabila kita sudah meletakkan tangan kita dan kehendak kita kepada Tuhan, siapa yang akan dapat mengarahkan kehidupan kita? Suatu anugerah ini semuanya adalah supernatural. Apabila kita bertemu dengan seorang pencari yang dalam permulaannya itu eh, ke merasakan Tuhan dan mereka berpikir bahwa itu disebabkan karena pertumbuhan diri mereka sendiri, karena akibat dari diri mereka sendiri, jangan percaya karena hanya Tuhan saja yang dapat mengangkat kita. Ketika kita berpikir tentang Kristus, kita akan berpikir tentang cintanya. Cinta akan memberikan lebih banyak cinta lagi. Dan Tuhan mengetahui seberapa banyak kita membutuhkan cintanya. Di sini Santa Teresa di nomor 15 ini memberikan suatu perumpamaan mengenai bagaimana suatu awakening itu terjadi secara gradual. Di sini Santa Teresa mengumpamakan itu ya, bahwa itu terjadinya itu tidak sewaktu-waktu terjadi dengan cepat. Memang itu terjadi secara perlahan-lahan, tapi dalam waktu yang terus-menerus. Di sini Santa Teresa memang mengalami rapture. Memang semua orang mempunyai pengalaman yang tidak sama. Ini adalah metafora yang dialami Santa Teresa, itu adalah tentang makanan. Jadi kalau makan sedikit-sedikit itu dianggapnya itu memang merasakannya itu akan jadi lebih lama sehingga kita perlu makan sedikit-sedikit supaya kita bisa jadi lebih berkembang daripada kita makan sekali langsung banyak atau berkah diberikan sekali dalam jumlah yang langsung banyak. Dan pada waktu itu orang akan mengatakan ini hanya suatu titik air dalam lautan berkat saja. Kita memang perlu untuk selalu su- eh, pasrah kepada Tuhan. Bab 18, bab 22 nomor 18 ini juga menarik. Apabila kita akan membagikan pengalaman tentang doa ini dengan orang-orang spiritualis lainnya, Santa Teresa minta kita untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar orang-orang yang spiritualis. Karena apabila mereka hanya mengetahui satu jalan saja, atau mereka hanya berada di dalam tengah saja, mereka tidak akan memahami apa yang dikatakan Santa Teresa. Mereka akan mengatakan bahwa orang-orang harus mengikuti jalan mereka dengan cara membungkam pengetahuan, kemudian juga
menghindari berbagai macam bentuk dan citra-citra. Memang ada orang yang cocok, tapi ada orang yang justru mengalami kekeringan dengan hal ini. Sehingga Santa Teresa berpesan bahwa pengalaman dan pembedaan merupakan hal yang penting. Mungkin ini dulu, ini tentang renungan. Bentar, tak tarik napas dulu. Di dalam bab 20 sampai 22 ini ada tiga macam doa yang diceritakan oleh Santa Teresa. Yang pertama adalah doa persatuan, yang kedua adalah doa pesona ilahi atau pengangkatan atau rapture atau bahasanya arrobamiento. Saya tidak tahu ini bacanya gimana ya, bahasa Spanyol kayaknya. Kemudian yang ketiga adalah prayer of pain, itu mungkin saya terjemahkan dengan doa pada waktu sakit, merasakan nyeri. Nih, ini saya berusaha untuk mencari jurnal tentang Santa Teresa. Jadi, apakah Santa Teresa ini mistisitasnya itu merupakan suatu epilepsi atau suatu ekstasi? Tadi seperti yang sudah kita bahas, ada berbagai macam tanda yang ditunjukkan oleh Santa Teresa. Ini merupakan pengalaman dari tangan pertama sendiri karena Santa Teresa mengungkapkan itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Santa Teresa merasakan pengalamannya. Yang pertama pada waktu terjadinya rapture, pada waktu terjadinya suatu ekstasi, Santa Teresa merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Kemudian mungkin dia juga merasakan suatu hal-hal penglihatan atau apa gitu mungkin di bab selanjutnya. Itu kita berpikir, jangan-jangan itu suatu keadaan epilepsi. Pada waktu itu ditemukan Santa Teresa kan tidak merasakan tubuhnya. Kemudian setelah itu dia merasakan suatu nyeri hebat pada tubuhnya. Itu bisa jadi kalau di sini diterangkan, jangan-jangan itu merupakan suatu kejang. Dan pengalaman-pengalaman ini juga dapat dikaitkan dengan gangguan pada lobus temporalis atau pada sistem limbik. Dikatakan di sini bahwa kejang karena dan ekstasi ini akan berhubungan dengan keadaan keagamaan. Ini menarik sekali ini karena Santa Teresa mengalami ini dan menceritakannya dengan gamblang. Setelah orang mengalami kejang, beberapa bagian dari otot bisa mengalami kerusakan. Kemudian sendi juga akan meregang dengan sedemikian kuat. Ini bisa menimbulkan suatu pain, suatu nyeri. Sehingga mungkin Santa Teresa setelah terjadinya rapture yang dia tidak bisa mengatasinya dan dia tidak bisa mengendalikannya, mengalami suatu pain yang hebat akibat tadi terjadi kerusakan otot atau terjadi peregangan sendi. Jadi ada dua tadi, rapture dan prayer of pain. Memang ini memang sedikit apa ya, sesuai dengan gambaran epilepsi di sini yang digambarkan di jurnal ini. Dan ini yang kita dapatkan dari spiritualitas Santa Teresa, bahwa rendah hati adalah hal yang utama. Teresa juga sebetulnya tidak ingin banyak orang tahu akan apa yang dialaminya. Santa Teresa ini disebutkan pada waktu dia mau komuni, kemudian dia terjadi rapture dan levitasi. Sebetulnya Santa Teresa tidak ingin tahu orang-orang tahu akan hal itu. Tapi ya gimana ya lagi karena itu terjadi di tempat umum. Bahkan Santa Teresa merasa pada waktu bahwa kalau terjadi itu eh, meminta Tuhan supaya tidak terjadi di tempat umum. Dan Santa Teresa ingin untuk dipahami dan mencari pembimbing yang berpengalaman, yang tahu tentang hal ini. Santa Teresa juga mengatakan bahwa pencerahan didapat secara bertahap dan penjelasan tentang spiritual itu tergantung tingkat kesadaran masing-masing. Mengalami Allah bisa didapatkan dengan berbagai cara yang personal. Tidak harus kita mengosongkan pikiran, kemudian menyingkirkan berbagai macam image tentang Yesus, tentang apa, untuk dapat bertemu dengan Allah. Karena setiap orang akan mempunyai stylenya sendiri-sendiri. Ini gambar yang saya cari, ini adalah gambar di mana Santa Teresa pada waktu itu mengalami suatu pencerahan. Sudah dibahas oleh Dr. Mega ya, pada waktu itu Santa Teresa melihat gambar Ecce Homo ini, saya tidak tahu bacanya gimana. Kemudian Santa Teresa merasakan penderitaan Tuhan Yesus dan merasakan suatu gairah untuk dapat mengenal Yesus dengan lebih baik lagi.
di mana kekeringan yang dirasakan Santa Teresa selama jadi suster dan ada di biara, itu menjadi berubah setelah Santa Teresa melihat image Yesus dalam keadaan yang seperti ini. Ini adalah image Yesus yang kita lihat pada umumnya. Bentuknya kayak gini, Yesusnya ganteng, orang Kaukasian, rapi. Tapi ada lagi orang antropologi itu yang menggambarkan Yesus dengan seperti ini. Nah, kita tidak tahu ya bagaimana kita membayangkan Yesus, karena image Yesus itu juga bermacam-macam. Saya sendiri masih sering membayangkan dengan image macam-macam ya. Saya punya gambar Santa Teresa, saya punya patung Bunda Maria, punya patung Yesus. Dan saya juga pernah diminta untuk membayangkan bagaimana gambar Yesus. Dan yang keluar kok malah seperti ini. Jadi memang kita memang punya bayangan sendiri dan itu juga bisa personalize. Mohon nanti dikoreksi oleh teman-teman. Di sini yang kita tangkap bahwa Santa Teresa ini merupakan subjek, predikat, dan objek terhadap Tuhan. Maksudnya di sini itu adalah suatu point of view. Santa Teresa adalah subjek yang memilih untuk mengalami penderitaan dan memaknainya sebagai pengalaman rohani. Tidak semua orang akan mengalami ini. Karena ada orang yang menganggap penderitaan itu merupakan suatu kutukan. Seperti pada waktu kita di zamannya pandemi kemarin, banyak orang yang mengatakan, enyahkanlah suatu penderitaan ini Tuhan, sembuhkanlah semua orang. Di sini Santa Teresa mengalami sakit. Tapi sakit yang dialami Santa Teresa ini membuat Santa Teresa itu meyakini bahwa sakit ini adalah suatu pengalaman rohani yang diberikan dari Tuhan supaya Santa Teresa merasakan salib yang diderita oleh Kristus. Di sini Santa Teresa juga menjadi predikat karena Santa Teresa ini menjalankan kehendak Allah, tapi juga menjadi objek karena Santa Teresa ini ikhlas menerima kehendak Allah. Ini interpretasi pribadi saja, mohon untuk dikoreksi ya Romo juga teman-teman di sini. Dan Santa Teresa memaknai pengalaman, experience-nya sebagai cara Allah menyapa. Santa Teresa mengalami Allah melalui tubuh, emosi, pikiran, dan jiwanya. Di sini tentang pengalaman itu, kita tentu saja membedakan antara pengalaman yang berupa teori dan pengalaman yang kita rasakan secara langsung. Seperti ibaratnya, kita akan belajar berenang. Kita akan belajar bisa sejarah berenang, kemudian kita bisa belajar bagaimana jurus-jurus atau gaya-gaya berenang, bagaimana teori tentang berenang, bagaimana cara mengapung. Tapi itu tidak akan bisa berenang sebelum kita benar-benar nyemplung sendiri. Di sini Santa Teresa punya suatu pengalaman sehingga Santa Teresa itu juga menggunakan buku-buku, tapi dengan buku itu hanya teori dan Santa Teresa mengalami suatu pengalaman sendiri yang dirasakan sebagai hal yang personal. Inilah yang menyebabkan Santa Teresa begitu dekat dan begitu bisa mengalami Allah. Tidak teori tapi pengalaman yang dirasakannya. Ini yang saya menarik karena saya tertarik dengan panenteisme, bahwa Tuhan itu melingkupi semuanya termasuk dalam semesta ini berada di dalam Tuhan. Ini saya mengambil dari gambaran Holy Trinity dari Santa Anne Catherine Emmerich. Di sini kalau Santa Anne Catherine Emmerich, bukan belum Santa deh, saya lupa. Eh, Baru Beata kayaknya ya. Santa Anne Catherine Emmerich ini juga mistikus, dia dari Jerman, dia juga yang menggambarkan Passio dari Kristus itu, sehingga dibuat film oleh Mel Gibson itu ya. Kemudian juga mempunyai vision mengenai Bunda Maria dulu bagaimana, sehingga ditemukan rumahnya dulu. Tuh. Beliau menggambarkan seperti ini untuk Holy Trinity, di mana roh itu ada di dalam, kemudian Son itu Yesus, kemudian ini adalah Bapa. Nah, ini hanya pikiran pikiran saja ya mengenai bagaimana Santa Teresa menyikapi keberadaan tubuh, pikiran dan jiwanya. Jadi memang ada jiwa, ada roh. Roh itu ada di dalam kita semua. Dan roh itu akan menggunakan tubuh, jiwa, emosi, dan pikiran untuk dapat kembali bersatu dengan Allah. Di sini Santa Teresa merasakan bahwa tubuh, emosi, jiwa, dan pikiran ini merupakan suatu kesatuan yang digunakan roh untuk dapat kembali kepada Allah. Allah menggunakan tubuh ini, menggunakan emosi, menggunakan pikiran, dan menggunakan jiwa ini supaya kita bisa terhubung dengannya.
Mungkin itu aja, mungkin udah pada ngantuk, udah malam. Ya, mohon maaf kalau banyak yang perlu dibetulkan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Lisa, buat pemaparannya yang sangat menarik, jelas, dan sangat detail. Jadi kita banyak mendapatkan hal-hal yang baru buat dipelajari. Hari ini kita belajar tentang rapture. Ternyata itu berbeda dengan rapture yang biasanya kita pahami karena di sini dihubungkan dengan kondisi ekstasi, di mana itu dijabarkan sebagai pesona ilahi. Dan salah satunya ada satu kejadian yang disebut levitasi di mana ini sangat jarang terjadi tapi dialami oleh Santa Teresa. Hal yang menarik lainnya kita belajar bahwa ternyata hal ini bukan hanya sekedar pelayanan satu pengalaman, tetapi ada fungsi dari rapture itu sendiri untuk transformasi jiwa kita, di mana tubuh harus belajar mengikuti jiwa, total harmoni dengan kehendak Tuhan, benar-benar memahami apa yang benar, apa yang penting dan tidak penting, serta melepaskan dari kelekatan-kelekatan keduniawian kita. Yang terakhir, ternyata fungsi dari rapture ini sendiri adalah untuk pemurnian jiwa kita, di mana kita bisa semakin mendekat ke arah Tuhan dan terhubung ke arah Tuhan. Santa Teresa di bab-bab ini juga menjelaskan tentang aneka macam doa. Ada 3 macam doa: doa persatuan, doa rapture, dan doa kesakitan. Ada juga sebenarnya dijelaskan tentang doa kontemplasi. Untuk Santa Teresa, belajar teori itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan dan setiap orang berbeda-beda sehingga setiap orang bisa memilih apa yang paling tepat untuk masing-masing. Apakah seperti ini sudah tepat atau ada yang perlu ditambahkan Dokter Lisa untuk summary-nya? Sepertinya kalau itu yang saya rasakan seperti itu, mohon untuk dikoreksi ya. Ini yang bisa ngoreksi ini adalah teman-teman dan Romo ini. Karena kan pemahaman saya sangat terbatas ya. Baik, terima kasih. Mari kita masuk Mm-mm. ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menceritakan pengalaman-pengalamannya berdasarkan dari sesinya Dokter Lisa hari ini? Atau Romo Eki mau menambahkan mungkin dengan penjelasan-penjelasannya, Romo, silahkan. Baik, Bu Desi, terima kasih untuk kesempatannya. Bu Lisa, terima kasih untuk eh, satu cara membaca dari perspektif yang tentu saja khas atas apa yang Santa Teresa sajikan dari bab 20 sampai 22. Nah, kalau biasanya sebelumnya ya 5 bab, tapi bab ini dipetakan ya 3 saja kan memang cukup luas. Cukup luas dan memberi atensi yang memang harus lebih perhatian khusus di situ. Nah, mungkin saya memulai dengan eh, mempertegas beberapa istilah ya, supaya nanti menjadi makin jelas ketika ya sharing ini juga disimak oleh yang lebih awam. Nah, mengenai istilah eh, kalau di awal itu kalau dalam buku terjemahan yang diterbitkan oleh OCD Indonesia itu penerjemah itu Suster Maritres, beliau Suster Rubia Karmel sekarang di komunitas Ixlaket. Jadi istilah-istilah mengenai ya rapture, melambungnya roh, ekstasi, itu tuh memang bahkan Teresa akui sendiri itu mengacu pada hal yang sama. Nah, mengacu pada hal yang sama. Sehingga dalam pilihan kata diterjemahkan dalam buku ini untuk rapture itu adalah pesona ilahi. Pesona ilahi. Jadi seperti mau menggambarkan bahwa sesuatu yang ya ya mungkin sederhananya di hadapan sesuatu yang memang kita terpesona itu biasanya eh, semacam kita tiba-tiba semacam ada kebekuan, semacam nge-freeze. Tiba, oh, ya artinya ketika kita di hadapan sesuatu hal yang jadi rapture kalau dalam ungkapan mistiknya lebih kepada itu. Artinya diangkatnya roh itu kepada Allah akan di bab 22 nomor 10 itu. Jadi seolah-olah jiwa itu tidak berada dalam dirinya, melainkan di atas atap atau hubungan dirinya dan di atas semua makhluk ciptaan lainnya.
Jadi bahkan dia merasakan bahkan berada di atas bagian yang paling tinggi dari jiwa. Jadi penggambaran yang kita bisa pahami apa yang dimaksud dengan rapture atau pesona ilahi itu sebetulnya satu tingkatan atau supremasi jiwa atas ciptaan lain sebetulnya. Satu penggambaran dari Santa Teresa, artinya ketika jiwa itu diangkat atau melambungnya roh itu mau mengatakan bahwa memang eh, nilai atau kualitasnya itu melampaui ciptaan-ciptaan yang lain. Itu satu penggambaran yang sangat positif tentang jiwa manusia itu. Yang nanti memang secara lebih jelas Teresa bicara ini dalam buku Puri Batin itu. Dengan satu penggambaran yang sangat manusiawi, sangat positif tentang manusia. Ya. Lalu mungkin agak berbeda tadi ya, senang Bu Lisa sempat singgung ya, pandangan evangelis terhadap atau konsep tentang rapture ini memang agak berbeda, sementara dari sisi mistik juga memang khas. Tapi pada intinya begini, eh, mistisisme itu hanya tumbuh subur dan diterima dengan baik dalam Katolik. Sementara gerakan reformasi mengabaikan itu. Dan bahkan Luther secara tegas katakan, karena dia beranggapan bahwa mistisisme itu produk dari filsafat Plato, yang kemudian berkembang dalam Neoplatonisme. Luther katakan, Plato itu lebih banyak mengkafirkan daripada mengkristenkan. Sehingga unsur-unsur penjelasan-penjelasan mistik yang juga memang lahir dari satu tradisi filsafat yang berkembang yang namanya Neoplatonisme itu ya memang ditolak dalam aliran ya, Lutheran dan Protestantisme umumnya. Sehingga tidak heran kalau dalam penggambaran yang tadi ya penggambaran yang tadi memang beberapa bagian oke itu tambahan dari Dr. Lisa. Belajar mistisisme dari Pak Pendeta Rono. Nah, ini yang mungkin ya kalau apa yang berkembang hari-hari ini, karena sama halnya satu tradisi, satu konsep, satu ide kan juga berkembang sesuai zamannya. Jadi ada pencarian kembali ke akar, kembali ke tradisi, ya itu yang membuat sekarang malah makin modern. Yang dikatakan jembatan paling baik untuk dialog antar agama itu melalui mistisisme. Kalau melalui doktrin pasti akan banyak tembok penghalangnya. Tapi yang paling mungkin adalah melalui mistisisme. Karena ini bicara tentang satu realitas, satu relasi pribadi antara seorang yang mengimani Tuhan dengan Tuhan yang diimani. Kemudian mengenai apa tadi yang ditampilkan di awal-awal oleh Dr. Lisa, satu penggambaran bagaimana Reza melukiskan keadaan dia ketika mengalami pesona ilahi itu kan kerap digambarkan dan lukisannya seolah ada tombak yang menikat jantung. Dan itu kalau dalam perayaan liturgi Karmel ada perayaan khususnya, peringatan yang disebut transverberasi. Tuh, peristiwa ketika jantung Santa Teresa itu ditombaki dengan ya, cinta ilahi itu. Dan itu penggambaran yang Teresa mau semacam gereja juga meneguhkan dengan memberikan izin untuk ini diperingati sebagai satu peringatan dalam kalender liturgi. Satu pengakuan atau pengalaman ini memang pengalaman mistik eh, yang melampaui gejala-gejala yang biasa, katakan gitu. Sehingga patung kalau sekarang di Biara Karmel OCD Yorubiah itu di Celaket, di halaman tengahnya itu dibangun sebuah patung besar itu. Santa Teresa ditombaki oleh malaikat. Itu satu penggambaran bahwa hatinya itu memang ditembusi untuk mencintai. Nah, sehingga kemudian muncul dalam bab ini ada satu lagi istilah tadi, doa kesakitan atau doa perih itu. Di samping pesona ilahi dan doa persatuan. Nah, ya tadi saya katakan doa perih ini semacam satu kerinduan dan ini memang menarik sekali bagian ini. Dia katakan doa ini justru muncul setelah anugerah-anugerah yang lain diberikan. Semacam satu kerinduan untuk melihat bahwa. Jadi ada tahapan yang boleh dibilang makin maju. eh, jadi kerinduan itu makin menguat. Ada dua sisi sebetulnya. Pertama ada ketika
Teresa mengalami pengalaman itu, dia ingin supaya segera berjumpa dengan Tuhan. Karena kerinduan seorang mistikus itu kan intinya adalah untuk segera melihat Tuhan dari wajah ke wajah. Istilah teologisnya itu visio beatifica itu. Dan Teresa juga melewati fase ini. Dalam arti dia rindu supaya segera eh, mati dan bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengakhiri, dikatakan kerinduan yang menggebu-gebu akan kematian. Tetapi kemudian dalam fase yang lain, ketika dia menyadari bahwa perjalanan rohani itu dibawa lebih maju, dia bahkan ingin supaya lebih lama berada dalam penderitaan itu selama sisa hidupnya. Jadi satu perkembangan. Awalnya satu kerinduan untuk segera ya mengalami kematian supaya segera berjumpa dengan Tuhan sebagai kerinduan mistikus, tetapi efek yang berbeda justru ditimbulkan itu. Nah, sehingga di sini kita lihat semakin orang dekat dengan Tuhan itu ternyata dia semakin siap untuk menderita demi Tuhan. Nah, dia katakan bahkan kalau sisa-sisa hidupnya itu adalah harus dilewati dengan perjuangan dan penderitaan, sejauh itu untuk menyenangkan Tuhan, itu akan sanggup untuk dilalui. Jadi ini jawaban yang mungkin bisa dikatakan tentang apa yang dimaksud dengan doa perih yang Santa Teresa katakan itu. Nah, kemudian memang di bab 20 ini sangat kaya, luas, itu ada 29 poin, bagaimana Teresa membedakan pesona ilahi dengan doa persatuan itu. Tadi katakan pesona ilahi itu dia meninggalkan efek yang jauh lebih kuat dari gejala-gejala lain. Juga tidak ada kemampuan dari Teresa untuk bisa menolak itu. Jadi ketika sudah diserap dalam pesona ilahi itu, tadi katakan daya-daya batinnya itu seolah-olah dimatikan. Kalau doa persatuan menurut Teresa masih bisa ditolak. Dia masih ada daya untuk ini. Dan berlangsung lama, tetapi secara kontinu, terputus-putus. Maka tadi Teresa katakan, mungkin pater pembimbing rohaninya ini tanya dia, bagaimana mungkin dia bisa bertahan lama dalam doa itu. Dia katakan, memang berlangsung lama, tetapi dia terputus-putus secara kontinu dalam waktu lama. Juga semakin jelas buah-buah. Tadi dikatakan, Teresa ulangi dua kata kunci tadi ya, kelepasan dari tubuh dan juga kerendahan hati. Maka Teresa katakan, semakin rendah hati seseorang, semakin Tuhan akan angkat dia lebih tinggi lagi. Jadi bagi dia fondasi yang menjadi dasar supaya bangunan kerohanian yang lain itu dibangun adalah kerendahan hati. Maka selalu dia akan ulangi konsisten bagian ini untuk mengatakan bahwa apa yang menjadi syarat supaya anugerah itu diterima lagi oleh seorang yang mencari Tuhan, ya kerendahan hati harus menjadi fondasi utama. Jadi kalau dia menerima anugerah lalu langsung merayakan tanpa berpikir bahwa ada unsur rahmat di situ, maka pada saatnya rahmat itu pun akan mudah pergi dan dia akan cepat merasa kehilangan hiburan. Nah, sementara ketika kerendahan hati itu memang sudah terbentuk dengan baik, Teresa katakan bahkan dalam kekeringan, dalam desolasi itu dia tetap akan merasakan bahwa Tuhan tetap ada di sana meskipun dalam perasaan-perasaan tertentu kadang kita kurang begitu berhasil untuk menyadari bahwa Allah yang maha hadir itu ada di sana. Nah, kurang lebih begitu mungkin. Lalu yang terakhir tentang memang Teresa itu kan dia sering ulangi bahwa dia punya kemampuan untuk memvisualisasi eh, gambaran dia tentang Tuhan tuh dia agak terbatas. Sehingga dia butuh sekali banyak gambar, image untuk membantu dia berdoa. Jadi salah satu gambar yang paling menimbulkan atau yang membangkitkan semangat Teresa untuk berdevosi tadi itu gambar Ecce Homo, Kristus yang terluka yang ditampilkan di hadapan Pilatus setelah didera itu. Si Teresa katakan dan gambar itu dia bawa sampai dia mengakhiri hidupnya dan menjadi bantuan yang sangat luar biasa untuk Santa Teresa berdoa. Dan memang ini tidak bukan fenomena yang memang baru muncul
pada era Teresa sebetulnya. Tapi dari 2 abad sebelumnya, sejak abad ke-14 itu ada muncul satu gerakan yang namanya Devotio Moderna, yang menggalakkan untuk berdevosi kepada kemanusiaan Kristus. Kalau kita ingat tulisan Thomas A. Kempis, Mengikuti Jejak Kristus, itu adalah satu produk terbaik dari era Devotio Moderna ini, yang kemudian nanti mempengaruhi perkembangan mistisisme di abad ke-16. Dan ini nampak juga dalam Karmel, dalam diri Santa Teresa. Jadi devosi kepada kemanusiaan Kristus, bagi Teresa jalan tercepat untuk mencapai kekudusan itu adalah meneladani kemanusiaannya, meneladani Kristus dalam kemanusiaan. Belajar bagaimana mencintai, bagaimana Kristus mencintai sebagai manusia, dan juga belajar untuk mengalami penderitaan dan perjuangan seperti Kristus. Jadi inti dari mengikuti jejak Kristus yang ditulis Thomas A. Kempis itu pun sebetulnya itu, devosi pada kemanusiaan Kristus. Dan pada bagian ini Teresa juga dipengaruhi, dan aliran mistik abad-abad 16 pun memang dipengaruhi oleh gerakan yang namanya Devotio Moderna tadi. Nah, ini mungkin beberapa hal yang semoga bisa menjembatani beberapa poin yang tadi, supaya kita bisa melihat dan tertempatkan dalam mungkin satu konteks yang lebih luas. Mengapa Teresa tiba-tiba misalnya begini gejalanya, juga ada namanya aliran spiritualitas itu kan juga dia lahir dari konteks yang lebih luas, kemudian dihidupi dalam pribadi-pribadi itu sebagai konteks yang lebih konkret dan singkat. Kurang lebih begitu yang saya bisa tambahkan, Bu Risa. Terima kasih, Bu Desi. Ya. Terima kasih Romo Eki. Dari doa kesakitan tadi diceritakan semakin dekat dengan Tuhan, semakin siap menderita. Apakah ini bentuk doa yang lain, Romo? Di mana doa yang kita tahu kan tutup mata, lipat tangan, kemudian kita buat permintaan. Tapi kalau di sini berarti kesediaan untuk siap menderita dan semakin dekat dengan Tuhan itu sudah menjadi satu bentuk doa. Apakah seperti itu pemaknaannya? Iya, memang poin ini kalau kita buka bab 22 nomor 7, 8, 9 itu masing-masing poin memberi ada 3 efek buah dari pesona ilahi atau rapture tadi. Pertama itu mengenai kelepasan. Jadi Teresa katakan ya, kelepasan itu kan ya detachment. Bagaimana sesuatu yang bahkan yang anugerah yang diterima itu tidak membuat kita melekat dengan apa itu, karena itu sesuatu yang terberi. Itu sesuatu yang memang di luar kehendak kita. Seperti kemarin kita sudah lihat yang namanya hadiah atau gift itu kan selalu ada unsur kejutan, terbebas dari kita. Apakah kita tidak bisa memilih kan, tapi kita dipilihkan untuk itu. Sama halnya dengan rahmat tertentu. Nah, kedua itu kerendahan hati, dan yang ketiga Teresa katakan ada semacam muncul kepedihan yang mendalam. Jadi dalam bahasa tertentu Teresa sebut ini satu jenis doa, doa dalam arti bahwa tapi ini bukan satu desolasi sebetulnya, bukan satu pengalaman kekeringan, tapi pengalaman yang apa? Keperihan yang lahir, coba kita bayangkan misalnya yang muncul dari satu kerinduan yang mendalam. Nah, karena kata kunci dari mistik itu kan sebetulnya jalan personal untuk mencintai Allah, dan ketika ada kerinduan untuk berjumpa tetapi itu belum dipenuhi, maka kerinduan itu makin berkobar. Nah, maka Teresa bandingkan sebetulnya pengalaman ekstasinya itu kadang-kadang dia sinonimkan dengan satu salib. Nah, salib karena apa? Karena rasanya jiwa itu disalibkan karena dia tidak mendapat hiburan dari surga, tetapi juga tidak berada di surga. Juga tidak menginginkan ada di bumi, tapi dia tidak berada di bumi. Jadi semacam ada di fase perantara antara surga dan bumi itu. Jadi kerinduannya yang utama dari segera melihat Allah, visio beatifica itu dari muka ke muka di surga itu belum tercapai. Tapi juga untuk dia menemukan jawaban sepenuhnya ketika ada di bumi juga belum. Jadi itulah yang membakar kerinduan seorang mistikus sebetulnya, yang membangkitkan kepedihan tadi yang dalam bahasa Teresa itu rasa pedih yang amat halus dan
menembus ke dalam. Jadi antara derita dan kerinduan ini yang membangkitkan itu tadi. Jadi, maka Teresa katakan, eh, kalau awalnya mungkin ketika orang diberi karunia untuk mengalami sebagian dari penderitaan yang Kristus alami, dia segera ingin mengakhiri penderitaan itu supaya mengalami kemuliaan dalam Tuhan. Tapi justru ketika dia makin maju, justru apa? Sebaliknya yang terjadi. Kalau ini demi cinta akan Tuhan, dia rela untuk menanggung penderitaan itu dalam sisa-sisa hidupnya. Sehingga itu yang memampukan dia bertahan dari bahkan penderitaan yang luar biasa hebatnya. Jadi kalau dibilang sebagai satu jenis doa juga, ya Teresa memang sebut demikian. Tapi kalau dalam alur pembahasan tentang pesona ilahi dan doa persatuan, ini bisa dikategorikan sebagai buah yang diberikan, anugerah yang Teresa terima setelah mengalami pesona ilahi dan doa persatuan. Mungkin begitu. Hmm. Baik, terima kasih Romo. Di sini Dokter Nungki di chat ada bertanya, bedanya apa antara rapture dengan out of the body experience, Romo? Oke, dengan out of experience. Oke. Mungkin boleh bisa mau tambahkan bagian itu dari penggalian. Hmm, ini saya terus terang nggak tahu juga ya Romo ya. Cuma mikir out of body experience itu kayaknya kan banyak orang-orang New Age yang Hmm. membahas tentang itu ya. Gimana orang jadi tidak ada di dalam tubuhnya sendiri, kemudian dia kayak rohnya melayang, kemudian melihat tubuhnya sendiri. Saya sendiri nggak pernah mengalami kayak gitu, jadi nggak tahu ya Dokter Nugi. Tapi pernah mendengar orang yang bercerita tentang hal itu, kemudian orang tersebut mencari tahu lebih banyak mengenai spiritualitas karena pernah mengalami out of body experience itu. Kalau yang saya pahami di sini, out of body experience sama rapture itu mungkin berbeda. Pada waktu rapture, mungkin soul itu masih ada di dalam body, tapi maksudnya diangkat itu diangkat dalam suatu kesadaran yang lebih tinggi. Di mana pada waktu rapture itu sebetulnya masih ada Tuhan yang berusaha untuk mengangkat soul-nya itu. Kalau out of body experience itu mungkin bukan terjadi karena kehendak Tuhan yang mengangkat bodinya, mengangkat soul-nya itu. Saya nggak tahu apakah out of body experience itu terjadi karena dirinya sendiri yang mau atau dia ngelakoni apa gitu. Bedanya dengan rapture yang ada di dada Teresa ini adalah karena ini murni semuanya dari kehendak Tuhan dan itu dilakukan secara pasif. Kak, saya pernah baca itu memang di US itu ada yang orang yang berlatih khusus untuk out of body experience itu. Tapi kalau yang dulu dialami teman saya itu dia mengalami out of body experience itu secara pasif mungkin ya. Jadi tergantung dari sudut pandang mana orang-orang yang eh, memandang out of body experience itu. Mungkin gitu Dokter Nungki, mungkin juga belum memuaskan, nanti coba kita cari lagi deh. Romo, kalau Oke. menyambung pengalaman ini Hmm. tadi, ini saya bertanya nih, apakah bisa dilihat perbedaan itu dari efek atau apa yang dirasakan pada saat pengalaman itu terjadi? Pada saat rapture, kalau dari gambarannya Teresa, berarti ada satu pertemuan hubungan yang lebih dengan Tuhan. Berarti adanya satu rasa kegembiraan yang ilahi. Kita kalau di psikologi ada happiness, ada joy. Berarti kalau rapture di sini bukan hanya sekedar kegembiraan happy, mungkin lebih ke arah yang joy. Dan ada satu perasaan peace mungkin ya. Sedangkan kalau out of body experience atau biasa disebut astral projection dan yang lain-lain, apakah itu pada saat kita keluar dari badan secara roh dan kita bisa ada di satu tempat tertentu atau ada melihat hal-hal tertentu, melihat tubuh kita sendiri, tetapi tidak ada pengalaman keilahian itu. Apakah bisa seperti itu, Romo Eki? Oke, baik. Memang kalau kita fokus pada konteks tiga bab ini, memang lebih banyak apa yang Teresa baru sebutkan, eh, efek-efek atau penggambaran seputar rapture atau pesona ilahi ini ya. Teresa sendiri memang pertama agak kesulitan untuk bagaimana secara jelas, secara
eh, mau memilah-milah jenis yang ini, bagaimana apa yang dia maksudkan dengan eh, ekstase, sehingga tadi dibuka di abad bab 20 itu kan Teresa katakan semuanya itu mengacu pada hal yang sama, entah persatuan, pesona ilahi, atau yang disebut orang melambungnya atau flight dari roh, keadaan terangkatnya roh, ekstase itu. Semuanya berbeda tetapi mengacu kepada hal yang sama. Juga kadang disebut ekstase. Nah, nah, mengenai pesona ilahi tadi, eh, memang yang Teresa katakan, eh, dibandingkan doa persatuan di bab ini, pesona ilahi itu yang menghentikan daya-daya batin itu adalah perasaan sukacita. Sementara kalau doa perih tadi itu doa, ya, doa perih tadi yang kemudian menjadi efek lain dari pesona ilahi menurut Teresa, yang menghentikan daya-daya batinnya itu justru rasa sakit. Jadi beda. Kalau pesona ilahi, mengapa dia punya kemampuan batinnya, kemampuan bahkan ini, ya, daya-daya batinnya itu seolah-olah dimatikan, itu karena ada sukacita yang begitu besar ada dalam dirinya. Sehingga dia terserap dalam pesona yang begitu membuat dia seolah-olah seperti orang yang sedang, kalau kita nonton video seolah-olah beku saja. Nah, tetapi Teresa gambarkan kesadaran dia itu tetap ada. Dia masih bisa membedakan. Tetapi dia seperti mendengar dan masih bisa jelas, dia bisa uraikan dengan baik dan sebagainya. Hanya dia tidak bisa tolak atau bisa keluar dari saat itu. Nah, sehingga memang tidak heran ciri-ciri fisik dari semua penggambaran Teresa ini memang dekat kalau secara medis, ya, epilepsi itu. Tapi penggambaran Santa Teresa untungnya dia jelaskan dengan lebih ini, sehingga ini ya terselamatkan. Bisa jadi kalaupun memang ada secara ilmiah mungkin seperti Dokter Lisa katakan tadi, apakah memang dia memang mengalami epilepsi, tapi penggambaran dia secara rohani ini membantu kita lebih dari sekedar satu gejala fisik gitu. Nah, kemudian mengenai melambungnya roh dan sebagainya, saya berusaha untuk juga agak teliti melihat tiga bab ini, dan penjelasan singkat itu memang hanya ada di nomor nomor 10 bab 20 ini. Nah, satu penggambaran bahwa yang dimaksudkan dengan mungkin yang ekstase tadi atau melambungnya roh itu satu keadaan jiwa menurut Teresa, seakan-akan jiwa itu dia tidak berada dalam dirinya. Maka tadi salah satu efek ketika dia mengalami pesona ilahi kan tubuhnya itu dingin. Seolah-olah jiwa itu tidak lagi menjiwai tubuh. Ah, salah satu cirinya tubuhnya dingin, tangannya dingin. Sehingga dikatakan jiwa itu seolah-olah tidak berada dalam dirinya, melainkan di atas atap dan mengatasi semua makhluk ciptaan yang lain. Melambungnya jiwa ini saya kategorikan sebagai ini bagian paling tinggi dari jiwa itu. Mungkin mau menggambarkan itu. Itu satu tahap ketika ketika memang tadi kan dikatakan satu doa yang kerap juga diulang Santo Paulus adalah supaya dia terbebaskan dari tubuhnya. Jadi keadaan ini mungkin penggambaran itu bahwa satu satu rahmat yang membawa jiwa itu melampaui tubuh. Tapi tetap dia menjadi bagian dari itu. Maka Teresa katakan ini seolah-olah jiwa ini tidak lagi menjiwai tubuh sehingga efek di tubuh itu dia dingin. Padahal nadinya itu juga masih berdenyut dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang muncul pada situasi yang dia tidak kehendaki. Dia minta supaya Tuhan, kalau memang ini rahmat darimu, jangan biarkan saya menanggung malu di hadapan orang. Beri saya pada saat saya sendiri misalnya dan sebagainya. Tapi ya karena selalu punya tujuan yang lain, Tuhan selalu memilih dengan sesuai dengan caranya. Kadang di hadapan para suster, ketika sedang terima komuni, bahkan pernah ketika ada tamu, para ibu-ibu bangsawan datang dan dia mengalami pesona ilahi itu, semacam satu dinamika itu di hadapan mereka, dan kemudian dia, eh, maka Teresa katakan, saya lelah menjadi orang penting, disebut sebagai orang penting. Maka berikan saya rahmat ini, kalau memang
Engkau masih merahmati saya, beri saya juga bantuan supaya saya bisa memahami orang-orang yang Kau kirimkan ke dalam hidup saya. Ini satu penggambaran yang memang ini bab yang tidak mudah. Pertama, tidak begitu jelas untuk kita memilah-milah apakah ini dinamika ini karena hampir mirip-mirip penggambaran yang telah saya sampaikan. Ya. Hanya pada intinya bahwa apa yang menjadi fokus kita pada bagian ini adalah ini sebetulnya ruangan fase rahmat, di mana sebagian besar itu Allah yang kerjakan. Jiwa itu hanya menerima dan tidak ada kemampuan dalam pesona ilahi untuk menolak, saya katakan. Tapi dalam doa persatuan masih bisa, tetapi ada hal yang sama dari keduanya. Meskipun jiwa itu dikuasai daya-daya batin dimatikan, tapi tetap ada kesadaran. Sehingga Tresia masih bisa mengingat itu dan bisa menguraikan bagi kita yang ditinggalkan melalui buku ini. Jadi ini bukan imajinasi yang muncul kemudian dan setelah pengalaman itu, tapi penggambaran Tresia karena dia mengalami itu dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Nah, ini yang membedakan apakah ini sesuatu yang memang kemarin saya ingat Dr. Mega katakan, salah satu ciri apakah itu hanya halusinasi. Kalau halusinasi itu berasal dari penalaran. Jadi berusaha untuk merumuskan lagi kata-kata, berusaha untuk mereka ulang. Tapi kalau ini memang satu pesona ilahi, itu dengan sendirinya mengalir saja. Dan Teresa aku ini. Jadi ini satu pesona ilahi yang mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan, tidak mungkin dia bisa memiliki pengetahuan yang begitu lengkap. Terus saya katakan tidak begitu banyak buku dan orang-orang yang membantu dia untuk memahami ini selain karena bantuan dari Tuhan. Nah, mungkin ini yang bisa saya tambahkan mengenai fenomena yang ada di bab-bab ini. Terima kasih. Romo, Mm-mm. Ya. sebetulnya kalaupun ini merupakan suatu gangguan fisik ya, mungkin dalam wujud epilepsi atau mungkin dalam wujud yang lain, sebetulnya kalau saya kok tidak mempermasalahkan ya, karena di Mm-mm. sini Santa Teresa itu menganggap hal ini dan menerima hal ini itu sebagai suatu anugerah. Dan sebetulnya tidak masalah kalau misalnya memang itu suatu gangguan-gangguan. Justru gangguan-gangguan, misalnya dianggap gangguan secara medis, itu adalah suatu cara untuk Tuhan untuk menyapa Santa Teresa. Dan itu sebetulnya tidak, bukan apa, bukan hal yang perlu dipertentangkan. Kalau itu dianggap suatu hal yang buruk, itu kok bukan ya, karena dengan hal ini malah Santa Teresa kan malah jadi bisa bertumbuh ya. Dan ini memang digunakan sebagai alat untuk Tuhan apa membangkitkan spiritualitas Santa Teresa dan juga membuat Tuhan itu membuat Santa Teresa terus bertumbuh ya. Gimana Mm. Romo? Gimana Bu Desi? Sepertinya dari Romo Eki Oke, dulu Romo betul. juga bertanya-tanya sih. Emang ya kalau dalam penggambaran yang umum dalam spiritualitas kita kan ujian pencobaan itu selalu menumbuhkan iman. Meskipun pencobaan tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan selalu bisa memanfaatkan situasi-situasi sulit itu untuk kebaikan kita. Nah, karena dalam Rasul Yakobus katakan pencobaan itu datangnya dari iblis. Tapi Tuhan bisa memakai itu supaya membelokkan dari maksud iblis itu membawa orang justru pada Tuhan. Sama halnya penderitaan fisik, sakit fisik. Trace ini kan eh, seorang yang sejak dia masuk biara itu bukan orang yang pernah mengalami kesembuhan secara total. Sampai beliau meninggal masih bergulat dengan penyakitnya. Tetapi begitu banyak hal yang sudah dia lakukan. Kemarin kita sudah ketika mengenal secara umum Teresa itu dia membangun 17 biara untuk para suster, para Romo itu dan itu satu hal yang sangat luar biasa yang pernah dikerjakan oleh seorang wanita yang mendirikan satu-satunya wanita yang mendirikan ordo bagi para pria. Kemudian pengalaman-pengalaman mistik yang kemudian digelar gereja sebagai pujangga gereja dalam bidang doa. Mungkin kita yang buat pengandai. Kalau tanpa keterbatasan-keterbatasan fisiknya tadi yang kemudian dia olah dengan baik, jadikan juga peluang untuk bagaimana Tuhan memberikan dia rahmat lebih karena dia penerimaan terhadap dirinya itu baik, mungkin akan berbeda Trace yang kita kenal
tanpa hal itu. Artinya apa yang terjadi seperti halnya dengan hidup kita pun. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang tanpa maksud. Nah, kalau dalam rumusan filosofis kan yang namanya kejahatan, keburukan, gelap, itu kan sesuatu yang tidak eksis. Gelap itu ada karena ketiadaan terang, tiadanya cahaya. Keburukan ada ketika absennya kebaikan. Kejahatan ada ya karena tidak adanya kebaikan, kebenaran. Jadi satu sisi bahwa ketika kita juga merefleksikan tentang mengapa harus ada penderitaan sekalipun orang itu beriman dan sebagainya. Penderitaan tidak datang dari Tuhan, tetapi itu adalah kurangan dari kebaikan. Sama halnya ketika Teresa menjadikan pengalaman-pengalaman yang konkret tadi dari sakit fisik, gejala-gejala yang mungkin tidak selalu mudah yang dia alami, justru itu yang membantu dia kemudian berkembang dan menjadikan dia selalu melihat sampai dia ungkapkan, saya tidak mencintai Tuhan hanya aspek-aspek tertentunya, tetapi mencintai dia dalam keseluruhan. Artinya dia tidak hanya menerima Tuhan yang bangkit, juga dia menerima Tuhan yang menderita dan disalibkan itu. Jadi dia mau mencintai Tuhan melalui jalan-jalan itu juga. Nah, dan itu terbukti dengan hidupnya dari apa yang kita bisa timbang malam ini. Kurang lebih begitu. Desi silakan tambahkan. Nah, Em, Tadi yang Romo bilang bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat jalan yang nggak oke gitu ya. Kayaknya ya. dulu saya juga pernah konsul di situ, di mana ada satu waktu dengan semua aneka hal pengalaman yang saya alami, kemudian saya jadi takut bergerak. Jadi nggak berani kemana-mana, nggak berani ngapa-ngapain karena takut bahwa ini sebenarnya berasal dari setan semua nih yang kayak gini. Karena begitu ngobrol sama semua orang, itu kayaknya adanya semua ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang harus dihilangkan, sesuatu yang harus ditengking. Sebelum saya beruntung bertemu pembimbing rohani yang sangat sulit temukan, saya ketemu Romo Eki dengan banyak konsulnya dan di situ saya jadi lebih berani melangkah karena salah ya nggak apa-apa, jelek ya nggak apa-apa, dari setan ya nggak apa-apa. Yang penting pada saat hatinya terarah, aku maunya sama Tuhan lah, nggak tahu Tuhan nanti gimana, kita pasrahkan. Dan ternyata mau itu bagus mau itu jelek itu menjadi satu pembelajaran. Mungkin kayak anak-anak waktu dia jatuh, ya udah dia belajar dari jatuhnya itu untuk tidak jatuh dengan cara seperti itu lagi. Dan akhirnya dengan itu malah saya lebih berani bergerak. Dan pengalaman sampai saya bisa di sini saat ini, bisa bercerita pengalaman ini ke ibu-ibu semua itu membutuhkan waktu sekitar 10 tahun perjalanan. Perjalanan masih akan berlangsung, saya masih mencari pencarian juga, tapi dulu saya juga nggak berani ngomong sama sekali karena takut salah, takut dianggap gila, takut dianggap epilepsi, atau dipertanyakan ya. Membaca buku Teresa ini juga semakin menguatkan bahwa apa yang kita alami ini ternyata itu sesuatu yang bisa kita hidupin dan bisa kita pelajari lebih lanjut tanpa menjadi tadi kan harus dengan kerendahan hati ya, kadang mungkin muncul sombong atau gimana, tapi itu yang harus selalu kita jaga lagi. Dan dengan adanya ngobrol-ngobrol kayak begini itu satu penguatan juga sih kita.